Halo, balik lagi setelah Anies sah kalah di pemilihan presiden. Beredar rumor bahwa Anies bakal maju kembali di pilihan gubernur. Tetapi tidak semudah itu, Ferguson. Ada potensial dari Ahok ikut maju ke pemilihan gubernur DKI Jakarta. Waduh, bakal duel sengit lagi yang part kedua nih. Selain itu, Anies kok nggak malu turun derajat dari calon presiden menjadi calon gubernur. Mari simak videonya. Kita bicara sebetulnya kalau Jakarta itu akan pilkada serentak tahun 2024 bulan November ya, maka siapa lawannya Mas Anies? Nah, menurut saya kita bisa lihat dari kacamata partai politik atau dari kacamata tokoh yang beredar pada hari ini. Nah, kalau dari kacamata partai politik, partai yang paling besar kan kalau hasil pileg sejauh ini adalah PKS. PKS saya lihat pasti ke Mas Anies, karena sama-sama di Pilpres, kesamaan oposisi, kesamaan kelompok Islam, katakanlah konservatif. Jadi banyak sekali titik temu antara PKS dengan Mas Anies. Nah, PKS terpautnya berapa dengan PKS paling tinggi ya di DKI ya? Paling tinggi. Saya lupa apakah 16 atau 17 begitu. Intinya paling tinggi dibandingkan partai yang lain. Nomor 2-nya masih PDI Perjuangan. Jadi partai yang kedua yang kita harus hitung tentu saja PDI Perjuangan. Siapa calonnya? Nah, dari PDI Perjuangan kita punya banyak kandidat yang bisa dibahas. Pertama misalnya Ahok sebagai calonnya PDI tahun 2017 yang lalu. Yang kedua bisa saja mantan kepala daerah yang juga dianggap sukses, katakanlah Tri Risma hari ini pernah memimpin kota Surabaya, katakanlah misalnya Abdullah Azwar Anas yang pernah memimpin Kabupaten Banyuwangi, sekarang menjadi Menteri Pan-RB. Sebetulnya bisa juga masuk nama Hendrar Prihadi atau panggilannya Hendi, mantan wali kota Semarang, walaupun saya melihat Hendi bisa dipertimbangkan sebagai calon gubernur di Jawa Tengah. Gitu. Kalau bilang saya tukang pecat-pecat, kalau nggak mungkin dia nggak baik, ya mohon maaf, memang harus tersingkir gitu loh. Pak Anies persepsinya tepat tidak? Tidak tegas, tidak mungkin berani pecat anak buah. Tidak mungkin berhentikan Tidak berani anak buah. pecat anak buah, Pak. Sekarang aja saya sedang berusaha memberhentikan Pak Basuki dari gubernur. Oke? Jadi bagaimana kita nggak berani? Oh, apalagi anak buahnya. Gubernurnya aja mau diberhentiin gitu ya. Jadi apalagi anak buahnya. Kenapa? Saya jelaskan kenapa. Nih angkanya. Bagi saya, misalnya sederhana sekali. Pak Basuki diberikan anggaran dan dilaksanakan hanya 70. Programnya terrealisasi. Kasihan warga Jakarta. Warga Jakarta tidak mendapatkan 30%. 30% itu hampir sepertiga dari programnya. Betapa tidak efektifnya kepemimpinan itu. Karena itulah, jangankan anak buahnya, gubernurnya aja mau diganti sekarang itu. Pak Basuki. Saya terusin dikit ya, tapi bedanya, kita lakukan dengan cara yang benar, dilakukan dengan menggunakan sistem. Baik. Jadi, bukan kalau soal nyalinya, insya Allah bernyali. Kira-kira nih ya, apakah Pak Ahok masih bisa nyagup lagi? Ini beberapa tahun ke belakang ya, surprisingly, elektabilitasnya Ahok masih tinggi di Jakarta. Padahal Pak Ahok ini udah lama, ya nggak kedengeran deh, udah lama. Bulan Mei kemarin waktu disurvei, bahkan nama Ahok ini jadi yang paling tinggi. 12,6% tuh di Jakarta. Top of mind buat jadi cagup. Ini orang Jakarta demen sama gubernur tangan besi apa gimana? Kalau gue sih demen ya. Pertanyaannya adalah Pak Ahok mau maju lagi apa enggak? Nah kalau mau maju emangnya bisa. Pak Ahok kan pernah dipidana, pernah di penjara. Nah pertanyaan ini bisa dijawab nih. Ada landasan hukumnya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 dan seterusnya. Begini bunyinya. Mantan narapidana harus menunggu jeda waktu 5 tahun setelah melewati masa pidana penjaranya. Nah setelah itu dia boleh tuh kalau mau nyagup lagi. Nah itu kan Pak Ahok kan dipidana 2017, 2019 keluar. Nah kan 2024 ini udah 5 tahun. Berarti boleh mau nyagup, mau nyawalkot, mau nyabupati boleh. Dengan syarat dia harus mengumumkan keadaannya kepada masyarakat bahwa saya pernah dipidana. Begitu aja. Oh ada syarat tambahannya juga tuh. Masa pidananya itu nggak boleh lebih dari 5 tahun ya. Kalau Pak Ahok bisa, dia kan cuma 2 tahun. Dan nggak boleh yang ada kasus narkoba sama kekerasan. Nah ini kan Pak Ahok juga bukan. Aduh, berarti Ahok sudah bisa maju menjadi calon gubernur. Gimana Anies? Pasti ketar-ketir nih. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah
yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Saya yang memutuskan, ini saya yang memutuskan. Dan Pak Prabowo sampai 2 jam sebelum kita mendaftarkan itu belum setuju. Saya memutuskan untuk mengajak Pak Anies ikut dalam kontestasi Pilgub DKI. Mas Anies, Anda ke rumah saya. Kita oposisi, Anda terpilih. Pak Anies waktu itu bukan bagian dari Gerindra PKS, oke? Diundang untuk menjadi calon gubernur. Dan pada waktu itu mayoritas dari pendukung Pak Prabowo menentang keputusan itu. Tapi waktu saat terakhir itu Pak Prabowo menyatakan tidak setuju karena dia maunya saya menjadi calon gubernur. Mas Anies diminta bukan menyodorkan diri, gue pengen jadi gubernur. Gimana kita bisa presiden? Partai nggak ada, uang nggak ada. Mau dari mana kita minta? Secara gambar besarnya gitu ya. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Bentar. Tadi katanya nggak boleh politik. Aku nggak politik. Aku nggak boleh. Telak sekali ucapan Ahok pada Anies. Tadi barusan. Enggak. Aku kan cuma mensyukuri kenapa kalah gitu ya. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan. Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau nguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya, langsung ketahuan itu. Ya, adu kuat antara Ahok dan Anies. Soalnya waktu Pilkada 2017, pendukungnya Anies bikin aturan, dilarang mandiin mayat yang dukung Ahok. Maksud gua, ya elah Pak Anies, lu mah gak usah ngerusak pasaran gua, Pak. Lagian tukang mandiin mayat mana tahu ya kan ini mayat dukung Ahok apa kagak. Emang nih mayat dikapaninnya pakai kemeja kotak-kotak. Kan kagak, tetep pakai kain kafan gitu. Dan Om Deddy lagi ngapain ya? Temanya tuh kaya miskin. Yang datang miskin semua ini. Maksud gua aneh banget gitu, orang miskin banyak banget di channelnya Om Deddy. Soalnya biasanya orang miskin tuh banyaknya di channelnya Baim Wong. Desak Anies. Nggak semua jawabannya bener loh. Ada slogan selepet nomik. Apa selepet nomik? Selepet nomik. Aneh. Gimik doang. Bagus kan kalau ada apa-apa diselepet katanya. Kalau emang pengen nyelepet orang doang, nggak harus jadi wapres. Ini yang ngomong pernah dukung Anies sampai sebegitunya. Mari simak video selanjutnya tentang potensi Anies dan Ahok maju ke Pilgub 2024 di DKI bukan DKI lagi ya, tapi DKJ Jakarta. Nanti ini dah biasanya Gus Imin tuh Gus Imin tuh istikharahnya mantap. Jadi kita nunggu istikharahnya Gus Imin dulu. Sementara itu PKS akan mengusung kader-kadernya untuk maju dalam kontestasi. Karena itu PKS mulai menggelar komunikasi dengan parpol seperti PKB hingga Nasdem. Semua rata-rata menginginkan Anies maju lagi. Ya kalau memang cocok ya why not? Silakan saja. Tetapi dari PKS lagi menginginkan. Karena Pak Anies sudah 25% suaranya di levelnya nasional. Jadi kita berharap ada kader dari PKS kebetulan menjadi jawara sedikit dalam kursi, nggak banyak-banyak amat kok. Di tempat terpisah,
DPD PDIP Jakarta pada pekan lalu memunculkan nama-nama beken yang diambil dari kader partai, seperti Tri Risma hari ini yang saat ini menjabat Mensos, Abdullah Azwar Anas yang saat ini sebagai Menpan RB, lalu ada nama Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, dan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Namun keputusan akhir siapa yang nantinya akan maju masih menunggu Rakernas partai yang digelar pada akhir Mei. Rakernas PD Perjuangan yang akan dilaksanakan tanggal 24, 25, dan 26 Mei yang akan datang. Dengan konsolidasi ini seluruh jajaran. Ya, sudah jelas dari PKS bisa saja memajukan dari Anies dan dari PDI bisa memajukan dari Ahok. Tinggal nanti kedepannya gimana. Sekian dan terima kasih.